Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du wa'lamu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala la yanbaghi lil 'alimi an yaskuta 'an 'ilmihi ولا ينبغي للجاهل أن يسكت عن جهله. وبسند المتصل إلى الإمام المؤلف رحمه الله تعالى وعلى أن نفع به وبعلومه وبكم في الدارين آمين. قال واعلم أيها العزيز, maka ketahuilah wahai para saudara-saudaraku yang mulia, annahu la yumkinu wasfu jahannama bikamaliha, bahwasannya tidak mungkin mensifati neraka jahanam dengan sempurna. Fakaifa yumkinu al-muksu fiha sa'atan, maka bagaimana mungkin bisa tinggal di dalam neraka jahanam sesaat saja. Wa ruwiya 'an Nabi alaihi salatu wassalam, dan diceritakan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna narakum hadhihi, sesungguhnya api kalian di dunia ini juz'un, merupakan satu bagian, min sab'ina juz'an, daripada 70 bagian, minari jahannam, daripada api neraka jahanam. Wa narukum hadhihi, dan api kalian di dunia ini, qad tufi'at, sungguh telah dipadamkan, sab'ina marratan, sebanyak 70 kali, thumma ukhrijat ila dunia, kemudian dikeluarkan ke alam dunia. Waruya fil athari, dan diceritakan pada asar, perkataan kaum sahabat, lau anna wahidan min ahli nari, bahwasanya apabila salah seorang daripada penghuni neraka, ukhrija, dikeluarkan, wa turiha, dan dilemparkan, ila jawfi nari dunya, ke dalam pertengahan api dunia, lana ma fiha sab'ina sanatan, pastilah dia tertidur di dalam api dunia selama 70 tahun. La yanqalibu min janibin ila janibin akhara, tidaklah dia berpindah dari satu samping kepada samping yang lain, min kamalil istirahati, saking sempurnanya istirahat, fiha, di dunia. A'adallahu ta'ala wa iyyakum minha, semoga kami berlindung kepada Allah dan kalian semua, minha, daripada neraka jahanam, bilutfihi wa karamihi, dengan kelembutannya dan kemurahannya. Walau nasya'u la tomasna, jikalau kami menghendaki, la tomasna, pastilah kami hapuskan, ala a'yunihim, atas penglihatan mereka, fastabaqu, maka berlomba-lomba mereka, as-sirata, mencari jalan yang lurus, fa anna yubsiruna, maka bagaimana mereka dapat melihat. Ayat jelasnya, lau nasya'u adhabna a'yunahum adh-dhahirata, apabila kami kehendaki menghilangkan kami atas pandangan zahir mereka, bihaitsu la yabdulaha, sekiranya tidak dapat pada pandangan itu jafnun, kelopak mata, wala syakkun, dan belahan mata, wa makna at-tomasi, dan makna tomasi, az-zihabu, adalah menghilangkan, kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, walau sya'allahu, apabila Allah menghendaki, la dhahaba bisam'ihim wa absarihim, pastilah dilenyapkan pendengaran dan pandangan mereka. Yakni bermaksud
Yaqulullah ta'ala, berkata Allah subhanahu wa ta'ala, kama a'mayna qulubahum, sebagaimana kami telah membutakan mata batin mereka, lau nasya'u a'mayna absarahum, apabila kami kehendaki untuk membutakan mata mereka, al-dhahirata, yang zahir, fayubadiruna tariqa fala yubsiruna, maka bergegas mereka mencari jalan, fala yubsiruna, maka mereka tidak dapat melihat. Wa qala Ibnu Kaisan, dan berpendapat Imam Ibnu Kaisan, lau nasya'u a'mayna a'yunan, apabila kami kehendaki kami butakan penglihatan mereka, yakni yang kami maksud lau nasya'u, apabila kami kehendaki, la'adlalnahum, pastilah kami sesatkan mereka, anil huda, daripada petunjuk, wa taraknahum, dan kami tinggalkan mereka, yataraddaduna, pulang pergi, fala yubsiruna tariqa, maka mereka tidak dapat melihat jalan kebenaran. Hadza qaulul Hasani wa Saddi, dan inilah pendapat yang kuat menurut Imam Hasan dan As-Sadi. Wa qala Ibnu Abbas wa Muqatilun wa Ata'un wa Qatadah radhiyallahu ta'ala anhum. Adapun penafsiran menurut Ibnu Abbas, Imam Muqatil, Imam Atha, Imam Qatadah, semoga Allah senantiasa meridhoi kepada mereka semua. Makna daripada ayat itu, lafa idna, pastilah kami hilangkan ayuna, penglihatan mereka, dolalatihim, kesesatan mereka, yakni yang dimaksud hawalna absarahum minad dolalati, kami pindahkan pandangan mereka daripada kesesatan, ilal huda, menuju petunjuk Allah. Fa'absaru, maka mereka dapat melihat, rusydahum, jalan kebenaran mereka, waraja'u, dan mereka kembali, an ghairihim, daripada kesesatan. Walam af'al zalika, tetapi aku tidak melakukan yang demikian itu. Wa fi riwayat, dan pada satu riwayat, yakni bermaksud lau aradna, seandainya kami kehendaki, a'yunahu, membutakan mereka, fa idza aradu, maka apabila mereka mau, an yadhhabu, berpergian, ila tariqi, kepada jalan, fala yaqdiruna, maka pastilah mereka tidak mampu. Walakin ma ja'alnahum, tetapi tidaklah kami menjadikan yang demikian itu kepada mereka, kadzalika, yang demikian itu, falima la yashkuruna, kenapa mereka tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita, baik berupa nikmat iman, nikmat Islam, terlebih nikmat sehat wal afiat, Allah Subhanahu wa ta'ala masih memperkenankan kita untuk bisa hadir di tempat yang penuh keberkahan ini. Mudah-mudahan hadirnya kita menjadi obat buat kita, hadirnya kita menjadi wasilah akan turunnya keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah, kita masih melanjutkan kajian tafsir Yasin kita yang sudah sampai kepada ayat yang ke-65 dan ayat yang ke-66. Pada pertemuan yang lalu kita sudah diberikan gambaran dari mu'alif, dari pengarang kitab ini, agar kita tidak terjerumus daripada godaan-godaan syaitan. Karena orang-orang yang gagal di dalam kehidupannya, maka tidak ada tempat kembali kecuali ke dalam neraka jahanamnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangankan masuk ke dalam neraka jahanam,
ditujukan saja neraka jahanam, hadhihi jahannamul lati kuntum tu'adun, baru dikasih tahu saja kita itu tempat neraka jahanam, maka pemberitahuan itu adalah penyiksaan buat diri kita. Kita belum masuk nih ke kantor polisi, cuma dikasih tahu doang. Nanti dari sini ente diperiksa di kantor polisi. Itu di kantor polisi, padahal di dalam ruangannya ada AC, tapi kita keringetan. Yang nggak pernah masuk ke kantor polisi, tiba-tiba ditangkap bawa kantor polisi, di dalam kantornya pakai AC, kita keringetan. Padahal cuacanya dingin. Kenapa? Dalam diri kita udah panas tuh. Kenapa? Ada rasa takut. Kata Allah dalam Al-Quran, jangankan masuk ke dalam neraka jahanam, diberitahu saja tempat kembalinya neraka jahanam, itu sudah penyiksaan bagi mereka penduduk nerakanya Allah. Mau tahu nggak? Kata ulama di dalam kitab yang kita baca, dahsyatnya neraka jahanam. Nanti di dalam neraka jahanam itu penyiksaan yang paling berat itu adalah penyiksaan rasa lapar. Itu paling berat. Sehingga ketika mereka merasakan lapar, yang diberikan makan oleh Allah itu az-zakum, yaitu satu batang yang berduri, yang kalau saja jatuh setetes dari makanan zakum itu ke bumi, maka tercemar seluruh makanan yang ada di dunia, tercemar. Maka mau nggak mau, az-zakum ini kalau dimakan oleh binatang, itu orang yang makan bisa mati. Tetapi kalau dimakan oleh penduduk neraka, maka makanan itu tidak membuat dia mati, tapi nyangkut di tenggorokan. Dimakan kayak semacam makan kulit durian, nyangkut di tenggorokan. Sehingga ketika sudah nyangkut di tenggorokan, maka pada saat itu mereka diberikan minum oleh malaikat Zabaniyah. Yang minuman itu luar biasa panasnya. Ketika diberikan minum, maka rontoklah seluruh kulit-kulit yang ada pada dirinya. Tumbuh lagi kulitnya, minum lagi, rontok lagi, terus berulang-ulang. Masih banyak cerita-cerita tentang neraka jahanam. Bahkan ada orang, kata Nabi Muhammad, sepanjang hidupnya nikmat terus, sampai tidak pernah merasakan kesukaran di dalam urusan dunia. Nikmat. Saking nikmatnya, tiba-tiba meninggal dunia. Waktu meninggal dunia, ditakdirkan masuk dalam neraka. Dimasukkan ke dalam neraka sebentar doang. Masukin ke dalam neraka, lalu ditarik lagi. Ditanya, hal ra'aita fid dunya rohatal ish. Waktu kau dimasukkan ke dalam neraka jahanam, apakah masih ingat olehmu kenikmatan dunia yang kau rasakan sepanjang hidup? Apa jawabannya? Wallahi ma ra'aitu fid dunya rohatal ish di aslan nasiya kullu dzalika fi dukhuliha marratan wahidah. Demi Allah, aku lupa betapa nikmatnya kenikmatan dunia, padahal cuma dimasukkan sesaat saja ke dalam neraka. Bagaimana orang yang masuk ke dalam neraka kekal abadi, saya nggak bisa menceritakan. Ini begitu dahsyatnya daripada neraka jahanam. Jangankan masuk neraka jahanam, kita lihat saja penjaga neraka jahanam, malaikat Zabaniyah, turun ke alam dunia, maka setiap orang yang melihat malaikat Zabaniyah, fayamutu, mereka mati karena takut melihat bentuk malaikat Zabaniyah. Nanti ada kitab sendiri yang menceritakan ahwal tentang neraka jahanam. Nanti ada tafsir Al-Qurtubi atau Tuhfatul Zakirin, itu menceritakan dahsyatnya alam kubur. Ada nanti Dawaikul Akbar menceritakan tentang neraka jahanam. Itu khusus kitab yang menceritakan tentang neraka jahanam. Sampai dikatakan di sini, wa'lam ayyuhal aziz, ketahuilah wahai saudara-saudaraku yang mulia, annahu la yumkin wasfu jahannam bikamaliha. Sesungguhnya tidak mungkin untuk bisa menceritakan neraka jahanam dengan sempurna. Kenapa? Nggak sanggup saya. Baru dengar saja neraka jahanam, orang sudah tersiksa. Baru masuk sesaat saja kenikmatan dunia sudah lupa. Bagaimana gambaran orang-orang yang ditakdirkan oleh Allah benar-benar diam di dalam neraka jahanam. Saya nggak bisa menceritakan.
Fa kaifa yumkinu al-muksu fiha sa'atan? Maka bagaimana mungkin bisa berhayal tinggal di dalam neraka jahanam walaupun sesaat saja? Gak sanggup saya. Ini tentang dahsyatnya neraka jahanam. Saya nggak bayangin dah kalau sampai ada orang yang bilang gak mau pada masuk neraka jahanam, yang penting bareng sama artis-artis gitu. Ini orang bego. Kan ada tuh, orang masih hidup itu bisa dilihat. Gak apa-apa saya masuk neraka jahanam asal bisa kumpul sama artis-artis. Nih, kita lihat apinya neraka jahanam. Bagaimana? Wa ruwiya 'anil Nabi alaihi salatu wassalam. Diriwayatkan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna narakum hazihi. Sesungguhnya api di dunia kalian ini, yang keluar daripada dunia ini, apa? Juz'un min sab'ina juz'an min nari jahannam, merupakan satu bagian dari 70 bagian daripada neraka jahanam. Wa narakum hadhihi qad tufi'at sab'ina marratan tsumma ukhrijat ila dunya. Kemudian neraka api dunia ini dipadamkan selama 70 kali sehingga baru dikeluarkan untuk alam dunia. Api kita nih, yang bapak yang suka merokok nih, api ini kalau dalam masa yang maksimalitas tinggi itu besi bisa lembur itu. Besi kalau panas maksimalitas sampai berapa sekian derajat itu besi bisa lembur. Es batu bisa mencair. Ini panasnya luar biasa. Orang kebakar nih sama api dunia itu gosong kita. Gosong api yang di dunia ini sudah dilembutkan oleh Allah 70 kali. Baru diturunkan di dunia. Panasnya api neraka gimana? 70 kali daripada panasnya api korek. Ini kalau ngerokok coba kali-kali bakar tangan, latihan. Panas, oh berarti besok naik kelas 2 korek, oh udah ada atom. Besok latihan supaya 70 korek disuruh jaga begini. Ini latihan. Kita jangan dibakar, kesundut aja. Gimana? Makanya yang diceritakan orang yang nginjek satu kerikil di neraka jahanam saja, ditaruh di telapak kaki sebelah kanan, yang mendidih bukan kakinya tapi kepala. Karena panasnya 70 kali lipat. Bahkan Nabi memberikan gambaran bagaimana? Waruya fil athari, diceritakan oleh sahabat-sahabat, lau anna wahidan min ahli nar, apabila salah seorang penduduk neraka jahanam disisa di neraka jahanam, ukhrija wa turiha ila jawfi nari dunia, lalu orang yang di dalam neraka jahanam ini dikeluarkan dia sementara, dilemparkan di dalam tengah panasnya api dunia, apa yang terjadi? Lana ma fiha sab'ina sanatan, maka dia pasti tidur dengan nyenyak selama 70 tahun. Layan qalibu min janibin ila janibin ukhra, dia tidak akan bergerak dari samping ke kanan. Kenapa? Min kamalil istirahati fiha, saking nikmatnya tidur di api dunia. Santri tidur nih di karpet nih begini nih, wah ngoroknya enak banget, ngecesnya penuh. Suruh tidur di hotel pakai spring bed, lelap sudah. Kenapa? Ini mah kagak enak nih, di kasur enak banget. Tapi orang yang biasa tidur di kasur, suruh tidur di karpet, nggak tidur, pegel dia. Kenapa? Nggak biasa. Bandingan yang begitu, orang biasa tidur di karpet, suruh tidur di kasur, normal. Biasa panasnya neraka luar biasa 70, ditaruh di nerakanya dunia, dia tidur 70 tahun, kayak dikipas. Bandingkan panasnya dengan panasnya neraka jahanam. Sampai Tuhan Malik mengatakan la yumkinu wasfu jahannam bikamaliha. Saya udah nggak sanggup lagi menceritakan dahsyatnya neraka jahanam, karena begitu dahsyat. Saya dengar aja udah takut tentang neraka jahanam. A'adallahu ta'ala wa iyyakum minha bilutfihi wa karamihi. Mudah-mudahan Allah melindungi kami, melindungi kalian semua dengan kelembutan dan kemurahan hatinya daripada panasnya api neraka. Oleh karena itu, 2 ayat sebelumnya kita diingatkan, wala tattabi'u khutuwati syaitan, jangan sampai
kita jatuh kepada apa? Kepada tipu daya setan. Kenapa? Yang bisa menyebabkan kita masuk ke dalam neraka jahanam adalah mereka orang-orang yang tertipu daya setan. Bagaimana gambaran orang yang tertipu daya setan? Mereka adalah orang-orang yang dengan nyata tertutup mata batin mereka. Mereka menolak kebenaran, mendekatkan hawa nafsunya, mendapatkan keinginan syahwatnya. Sehingga apa? Karena sudah memilih jalan yang buruk, menutup mata batinnya, maka mereka sudah tidak lagi bisa melihat mana cahaya kebenaran. Jadi orang kalau di matanya sudah tumpul melihat kebaikan, artinya sudah nggak bisa lagi dipakai untuk melihat kebaikan, maka segala sesuatu itu kelihatannya buruk. Ada qasidah Imam Busiri mengatakan, qad tunkirul ainu do'a syamsi min ramadin wa yunkirul famu ta'mal ma'i min saqam. Qad tunkirul ainu do'a syamsi min ramadin. Orang kalau matanya sakit, maka dia nggak bisa dapat lagi melihat cahaya matahari. Kenapa? Matanya sakit. Orang kalau bibirnya sariawan, sudah nggak bisa lagi menikmati manisnya jeruk, manisnya apel, nggak bisa. Orang kalau mata batinnya sudah tertutup, nggak bakal bisa lagi melihat cahaya-cahaya kebenaran yang datang kepada diri, nggak bisa. Kenapa? Dia udah tutup mata, dia tutup batin. Nah, Allah katakan di sini, walau nasya'u latamasna ala a'yunihim fastabaqus sirata fa'anna yubsirun. Apabila kami menutup mata mereka, kata Allah ini, saya bukan hanya saja bisa menutup mata batin dia, menutup matanya yang zahir saya juga bisa. Allah ingin menunjukkan keagungan dan kemuliaan. Ini orang-orang yang memilih kejahatan, saya bisa bikin yang saya tutup bukan cuma mata batinnya, tapi saya juga bisa menutup mata zahir batinnya. Lau nasya'u alhabna a'yunahum zahirata bihaitsu la yabdu laha jafnun wala syaqqun. Apabila kami kehendaki, kami hilangkan pada pandangan zahir mereka, sekiranya tidak nampak lagi kelopak mata dan tidak lagi kelihatan belahan mata. Bisa. Di sini Allah menggunakan walau nasya'u latamasna. Apabila kami kehendaki, kami bisa menghilangkan. Kenapa menggunakan lafaz kami? Karena di sini ada campur tangan malaikat. Jadi kalau segala sesuatu yang sudah menggunakan domir kami, maka di situ tidak mutlak Tuhan turun tangan sendiri. Seperti ayat dikatakan, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa. Sesungguhnya kami ciptakan kalian jenis laki-laki dan perempuan. Kenapa menggunakan kami? Karena pada proses penciptaan manusia selain Adam, di situ ada unsur makhluk yang lain. Kita bisa lahir, tidak langsung Tuhan ciptakan, tapi ada unsur bapak dan ibu kita. Maka menggunakannya inna khalaqna. Tapi ketika Allah menciptakan langsung Nabi Adam, Allah menggunakan domirnya saya. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya saya menjadikan Adam diciptakan menjadi pimpin. Ma mana'aka antas juda lima khalaqtu biyadai, kata Allah. Iblis, apa yang menyebabkan engkau tidak mau sujud kepada Adam yang aku ciptakan dengan kedua tanganku? Kenapa? Karena memang Nabi Adam langsung diciptakan oleh Allah. Maka domirnya saya. Tapi semua selain Nabi Adam, maka menggunakan domirnya inna. Waktu mengatakan walau nasya'u latamasna, pastilah kami, Allah dan malaikatnya. Bisa saja Allah suruh malaikat butakan dia. Jangan kasih mata, kelopak matanya jangan kasih. Kenapa? Biar benar-benar tersesatkan. Tapi apa Allah melakukan itu kepada mereka? Enggak. Allah cuma butakan mata batin mereka, tapi Allah masih memberikan kesempatan mata mereka untuk bisa melihat kebesaran Tuhan. Jadi walaupun mereka orang-orang
yang di dalam dunianya milih jalan kesesatan, sesungguhnya Allah masih kasih potensi dia buat bisa menuju jalan yang benar. Kenapa? Karena Allah masih kasih dia untuk bisa melihat. Lihat dengan mata. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ila samai kaifa rufi'at. Suruh lihat. Lihat dong langit yang besar luar biasa. Ada enggak tiangnya? Enggak ada. Mereka tetap patuh kepada Allah. Malam-malam, siang-siang, enggak mungkin terbuka. Lihat matahari dan bulan yang besarnya luar biasa. Matahari keluar siang, bulan keluarnya malam. Bintang keluarnya malam. Banyak galaksi, tidak ada yang pernah beradu satu dengan yang lain. Mereka semua patuh dengan siapa? Patuh dengan Allah. Mereka semua bisa patuh, kenapa kita enggak patuh? Jadi Allah pengen bilang begini, saya ini maha kuasa. Kalau saya menghendaki mereka tersesat, saya bikin mereka tersesat. Bukan hanya saya tutup mata batin mereka dari kebenaran, tapi saya juga tutup pandangan mereka supaya menjadi orang yang benar-benar tersesat. Fala yubsirun, sehingga mereka tidak bisa melihat. Apa kata Allah? Tapi tidak saya lakukan itu. Kenapa? Masih berharap adanya hidayah sehingga orang ini mau masuk kepada ajaran agama Islam. Walau sya'a la dhahaba bi sam'ihim wa absarihim. Sebagaimana yang dikatakan, apabila dikehendaki oleh Allah, maka pastilah kami hilangkan pendengaran dan penglihatan mereka. Yakni yaqulullah ta'ala, yang dimaksudkan oleh firman Allah Ta'ala, kama a'mayna qulubahum, sebagaimana telah kami butakan mata batin mereka. Mereka yang milih ke jalan keburukan, yang memiliki kemaksiatan, milih kemaksiatan, sebenarnya yang ditutupi oleh mereka bukan mata itu, tapi yang tertutupi mata batin. Lau nasya'u a'mayna absarahum dhahiratan. Kalau kami kehendaki, kami juga bisa membikin mata zahir mereka menjadi buta. Fayubadiruna tariqa fala yubsiruna. Maka bergegaslah mereka mencari jalan, tetapi mereka tidak dapat melihat jalan kebenaran. Waqala Ibnu Kaisan, dan berpendapat Imam Ibnu Kaisan, lau nasya'u a'mayna a'yunahum. Apabila kami kehendaki buta mata mereka, yakni lau nasya'u, kami kehendaki la'adlalnahum, dengan disesatkan mereka anil huda, daripada petunjuk, wa taraknahum, dan kami tinggalkan mereka ya taraddaduna, dalam keadaan pulang pergi, fala yubsiruna tariqa, maka mereka tidak mendapati, tidak melihat satu jalan yang benar. Ini pendapat daripada Imam Hasan, Imam Asadi, dan sebagian besar pendapat yang lain. Artinya mengatakan ayat walau nasya'u la tamasna ala a'yun fastabatus surata fa ala yubsirun, ayat yang menjelaskan bisa jadi Allah Subhanahu wa taala bila benar-benar ingin menunjukkan kekuasaannya, menyesatkan orang, bukan cuma mata batinnya, matanya zahir juga bisa dihilangkan. Berbeda dengan pendapat daripada Imam Ibnu Abbas, Imam Iqatil, Imam Abu, Imam Qatadah. Beliau mengatakan apa? La fa'idna a'yuna dolalatihim. Pastilah kami hilangkan penglihatan mereka, dolalatihim, dari kesesatan mereka. Yakni hawalna absarahum binad dolalati. Kami pindahkan pandangan mereka daripada kesesatan ilal huda, kepada petunjuk. Fa'absaru, maka dapat mereka rusydahum, dengan kebenaran mereka, waraja'u min ghayyihim, dan mereka kembali daripada kesesatan itu. Ayat ini juga menjadi penjelasan, kata Ibnu Abbas, bisa jadi mereka orang-orang yang tadi mata batinnya ditutup oleh Allah, satu saat dibuka oleh Allah. Yang mereka tadinya bisa tersesat, nanti di akhir kehidupannya diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu bisa terjadi, kata Imam Ibnu Abbas, Imam Qatadah, bisa terjadi. Tapi apa? Walam af'al zalika, tetapi hal itu tidak dilakukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kepada siapa nih? Kepada mereka orang-orang kafir Quraisy. Jadi ayat ini mengajarkan kepada kita, sampaikanlah ayat, berikan petunjuk kepada mereka sebagai satu contoh
sebagaimana yang Allah contohkan pada masa Nabi Muhammad. Artinya apa? Ada orang pada masa Nabi Muhammad yang dari awal hatinya sudah terkunci, tapi karena mendengarkan petunjuk dari Al-Quran, mendengarkan nasihat dari Nabi yang tadinya tertutup hatinya, fatamallahu ala qulubihim, sehingga bisa terbuka. Tapi ada juga orang yang apabila sudah menutup diri dia sudah menutup dirinya, tidak mau melihat kebenaran, sudah tidak lagi mau melihat mana yang benar, maka bisa jadi orang itu menjadi orang yang sesat selama-lamanya. Jadi ayat ini dua, bisa bicara orang ini nanti dapat hidayah, bisa jadi orang ini tersesat selama-lamanya. Bahkan kata Tuhan, bukan hanya saya sesatkan saja, bahkan bisa saya butakan matanya juga. Bahkan Allah katakan di selanjutnya gimana? Walau nasya, maka apabila kami kehendaki, lamasahnahu, kami pasti ubah mereka ala makanatihim, atas tempat duduk mereka. Famastata'u, maka mereka tidak akan sanggup mudiyah, berjalan ke depan, wala yarji'una, dan tidak bisa pulang ke belakang. Apa maksudnya? Lau aradna, seandainya kami kehendaki, la ja'alnahum, niscaya kami akan jadikan mereka fi makanihim, di dalam tempat tinggal mereka, kirodatan, monyet-monyet, wa khanazira, dan babi. Jadi Allah pengen bilang, saking kuasanya saya, bukan hanya saja bisa membuat mereka yang tadi hatinya tertutup saya bikin buta sekalian, bahkan saya bisa mengkutuk mereka menjadi monyet, bahkan menjadi binatang sekaligus. Ini yang terjadi pada umat-umat terdahulu ketika nabinya sudah tidak sanggup, diserahkan kepada Tuhan, disiksa oleh Allah langsung. Kunu kirodatan, disuruh jangan mancing hari Sabtu. Kenapa? Hari Sabtu itu lebaran. Mereka akhirnya nggak mancing, tapi ngejalan. Suruh mancing nggak boleh, tapi ngejalan. Banyak kan nggak dapat. Ini nggak ngerti nih dia. Disuruh jangan mendekati zina, malah berbuat zina nih. Makanya dijadikan oleh Allah monyet-monyet. Tapi apa berlaku buat umat Nabi Muhammad? Enggak. Kami tidak menjadikan itu. Apanya? Fisik monyetnya, tapi karakter monyetnya dikasih. Apa karakter monyetnya? Serakah. Orang-orang yang ambisi kepada urusan dunia, kelakuannya pasti kayak monyet. Apa kayak monyet? Orangnya serakah. Kanan pisang, kiri pisang, mulut pisang, kanan pisang. Ada nggak yang serakah begitu? Ini warisan nih, dia yang masa aja. Pokoknya gue mau tahu sih. Mobil kontrakan 10 depan punya gua, yang 5 bagi rata buat adik 6 orang. Ya ada yang model gini kelakuan monyet. Apa kelakuan babi itu? Jorok, mengedepankan nafsu, kelihatan joroknya. Kelihatan tuh orang begitu, keberagamaannya nggak ada. Yang kelihatan burunya. Kata Tuhan, saya nggak jadikan zahirnya monyet sama babi, tapi karakter monyet sama babi saya kasih. Bahkan Allah bilang lagi di sini apa? Wakilah, dan dikatakan, lau nasya'u, seandainya kami kehendaki, la ja'alnahum hijaratan, pastilah kami jadikan mereka batu. Ada nggak yang di umat dulu dirubah menjadi batu? Ada. Pada masa kaumnya Nabi Soleh itu dikasih dirubah. Jadi yang dibikin bentuk bernyawa ada, yang langsung dibikin benda mati oleh maut ada. Buat apa? Allah pengen menunjukkan ini kuasa saya. Hati-hati, jangan sampai tergoda oleh setan menyebabkan kita tidak bisa melihat jalan kebenaran. Kalau kalian sudah memilih keburukan, saya sekali menyesatkan, sekalian saya sesatkan. Ini udah sesat nih, tetap mau nyemplung ke dalam sesatan, kata Allah, bisa saya ciptakan saya. Tapi kalau ada orang yang melakukan kemaksiatan, ada rasa di sini yang gak enak, sensornya masih bilang ini salah, masih kesempatan ada, Allah rubah mereka. Nanti saking parahnya Allah, karakter binatang dirubah pada diri orang-orang yang suka melakukan. Makanya gak malu orang yang melakukan maksiat. Dulu orang gak puasa Ramadan itu malu, sekarang udah gak malu, biasa aja. Ini kelakuan binatang.
Pernah nggak kita lihat monyet makan oleh monyet malu? Nah, monyet semua itu yang makan di jalan itu. Karakter monyet semua. Hubungan ciuman babi itu kalau ciuman nggak malu. Sekarang orang ciuman nggak malu. Di kuburan aja mereka ciuman. Setan ini udah hilang marwahnya. Barito udah nggak ada marwahnya. Kopi kapok udah nggak ada marwahnya. Bubur barito tuh kalah itu. Dipakai duduk. Kata setan mampus. Wahum qu'udun fi manazilihim, sedangkan mereka duduk di tempat tinggal mereka. Wala arwaha lahum, tidak ada ruh mereka yarji'una ila makanu, yang mereka bisa kembali kepada tempat kembali mereka. Wa ila, dan dikatakan layak diruna, mereka tidak akan mampu ala dihabi, untuk pergi, wala rujui, dan tidak kembali. Yakni yang dimaksud lau nasya, seandainya kami kehendaki, lamasahna, pastilah kami rubah mereka, kama masahna min qablihim, sebagaimana kami rubah daripada umat-umat sebelum mereka, kaum akhirin, kaum yang lain. Walakin ma ja'alna, akan tetapi kami tidak menjadikan yang demikian itu, falima la yashkurunallaha ala hadhihi nikmah, kenapa mereka tidak bersyukur kepada Allah atas nikmat ini. Orang dulu kalau sudah melakukan zalim, melakukan zina, di depan pintunya itu tertulis, orang ini meninggalkan sholat. Hadza tarikus sholat, orang ini meninggalkan sholat. Tertulis di depan pintu, sehingga apa? Satu kampung tahu dia ini tukang ninggalin sholat. Maka jalan satu-satunya dia bertobat. Kalau dia benar-benar dalam bertobat, maka nanti ujiannya dimatikan oleh Allah. Orang ini berzina, ditulis itu zina, orang ini tukang melakukan zina. Kalau dia terus melakukan zina, tertulis terus sampai orang sekampung tahu dia tukang zina. Kalau dia mau tobat, nanti caranya mati di hadapan Allah. Kita nggak sampai segitu, ditutupin oleh Allah. Wujud kita nggak dijadikan seperti binatang. Keberadaan kita tidak digambarkan orang yang dibutakan oleh Allah. Kenapa kita nggak bersyukur sama Allah, tidak bertobat kepada Allah dari kesalahan yang kita lakukan? Ayat selanjutnya menggambarkan nanti ujung perjalanan kita. Kita sudah dikasih nasihat. Nanti waman nu'amir nafis. Bagaimana kau manfaatkan umurmu yang satu itu, bagaimana? Kalau kita punya anak 10, banyak gak yang 10? Anak 10. Anak yang pertama mati, anak kedua mati, ketiga mati, 4 mati, 5 mati, 6 mati, 7 mati, 8 mati, 9 mati, tinggal 1 yang bontot. Kira-kira tinggal 1 yang hidup, kita jaga apa kita biarin mati juga? Jaga apa kita biarin mati? Ya. Nah, yang 1 ini umur kita yang sekarang. Yang mati itu adalah umur kita yang telah lalu. Jangan sampai yang ke-10 ini mati sia-sia seperti umur-umur yang lalu. Kenapa? Tinggal sekali. Kalau Super Mario nyawanya 3, kita nyawanya cuma 1. Kalau udah game over, udah selesai. Makanya ayat ini memberikan petunjuk kepada kita masih mungkin mendapatkan hidayah, dan kita patut bersyukur kepada Allah. Allah tidak menampakkan keburukan dari apa yang kita lakukan di dunia ini. Falima la yashkurun, kenapa kita tidak mau bersyukur kepada Allah? Nah, besok kita berbicara tentang nikmat umur kita. Kita lihat umur kita, bagaimana kita digambarkan Al-Quran kayak bapak-bapak, umurnya bagaimana nanti ke depannya. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang. Wa man yu'minu yuhaddisu bil khalqi wallahu a'lam.